Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Selamat pagi abangku. Saya mau bertanya bang, yaitu bagaimana pandangan ma'rifat tentang wudhu itu sendiri. Bagaimana sih bang hakikat wudhu yang sebenarnya? Semoga pertanyaan saya ini abang berkenan menjawabnya dan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hakikat wudhu itu kan bersuci, mensucikan diri, mensucikan badan-badan dari kotoran. Di saat mensucikan muka wajah kita, maksudnya mensucikan pandangan mata ini agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika tangan diusap, supaya tangan tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika mengusap sebagian kepala, supaya otak ini tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika membasuh kedua kaki, tujuannya supaya kaki tidak bermaksiat kepada Allah. Itu secara syariatnya. Untuk secara hakikatnya adalah bagaimana mungkin kita bisa bersuci sementara yang maha suci di hati kita selama ini diri manusianya sendiri. Semuanya akan kotor, selamanya akan kotor. Bila yang berkuasa, bila yang wujud, bila yang hidup di hati kita ini masih diri manusianya yang mentuhani dirinya sendiri. Allahnya gaib, Allahnya tiada, selamanya tak akan bisa suci. Bila tidak suci, tidak bisa suci apakah bisa beribadah? Semuanya batal. Yang dimaksud bersuci adalah mensucikan hati dari selain yang maha suci. Mensucikan hati dari diri manusianya. Yang ada di hati adalah yang maha suci. Yang wujud di hati adalah yang maha suci. Yang hidup di hati adalah yang maha suci, yakni hayatullah. Inilah yang dimaksud bersuci dari diri kemanusiaannya. Bila sudah bersuci seperti ini, maka ia akan bisa sholat, bisa beribadah, bisa menyembah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Jika hati sudah suci dari kewujudan diri manusianya, jika hati sudah suci dari kehidupan manusianya di hatinya,
Inilah yang dimaksud bersuci itu. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, abang, semoga tidak bosan-bosannya memberikan pencerahan-pencerahannya. Saya sedikit mau curhat, abang. Kebetulan di keluarga saya itu ada kakak saya yang sudah berguru kemana-mana untuk mencari ilmu hakikat dan ma'rifat ini. Setelah dia pulang, dia datang mengatakan dirinya adalah Allah. Semua baik tubuhnya, semua yang dilakukan adalah Allah. Dirinya pun, diri jasadnya yang zahir pun adalah Allah. Dan dia sudah tidak mengerjakan apapun. Dia sudah melanggar semua syariat yang ditentukan Allah seperti halal haram sudah tidak ada berlaku lagi. Apakah orang yang bermakrifat memang seperti itu adanya? Dan bagaimana sikap saya yang menghadapi kakak saya yang berkeyakinan bahwa dirinya adalah Tuhan? Mohon penjelasannya, abang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah kecuali Allah. Bila masih wujud diri manusianya di hatinya, bila masih merasa hidup diri manusianya di hatinya, bila masih merasa berkuasa di diri manusianya di hatinya, maka selamanya manusianya lah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Inilah yang dimaksud kezaliman di sisi Allah, seolah-olah dirinya sudah mengenal Allah hingga meninggalkan seluruh syariat-syariatullah. Karena manusianya gagal paham saja di Allah. Apa bedanya dengan selama ini kita sebelum mengenal Allah? Sama-sama syiriknya. Tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah. Jadi yang ngaku jadi Allah itu ya Allah sendiri. Ketika manusia sudah tidak merasa mengenal Allah. Bila manusianya masih merasa mengenal Allah, bila manusianya masih merasa berhakikat, bila masih merasa manusianya lah yang bermakrifat, itu bohong. Karena yang merasa masih manusianya, itu hanya angan-angannya sendiri. Jadi yang ngaku jadi Allah, ya Allah sendiri. Jadi yang ngaku sebagai hidup, ya hayatullah sendiri. Tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku Allah kecuali Allah. Jadi bila kita sudah mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah Ta'ala, contohlah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengerjakan syariat-syariatullah yang diperintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, yakni ya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Jangan malah meninggalkan itu. Berarti masih ada pengakuan bahwa dirinya ngaku-ngaku jadi Allah,
merasa dirinya sudah bermakrifat, sudah berhakikat, merasa diri manusianya sudah kenal Allah, padahal di hatinya belum ada Allah. Bila sudah mengenal Allah, bila sudah mengenali bahwa hidup ini Allah, manusianya sudah tidak merasa lagi, manusianya sudah tiada, manusianya sudah gaib. Jadi yang ada hanya Allah, bukan rasa manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah. Inilah yang Anda harus pegang. Jadi ketika masih kita merasa sudah mengenal Allah, itu masih manusia, bukan Allah. Akan tetapi bila nyata Allahnya, bila sudah nyata hayatullah, maka manusia sudah tidak merasa ngaku-ngaku lagi kenal Allah, karena manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala, manusianya sudah gaib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Abah guru, abang, pemaparannya begitu sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga guru yang telah paparkan, insyaallah yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam hati dan menjadi Islam secara kafah, yaitu Islam yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Akhirnya saya sudah bisa mengerti hakikat wudu itu sendiri. Yang selama ini yang saya tahu adalah wudu secara syariat. Tapi saya sekarang sudah mengerti hakikat wudu itu sendiri. Dan saya senang sekali karena Abah Guru pemaparan begitu jelas. Dipaparkan mulai dari syariat naik menjadi hakikat. Karena jarang sekali guru-guru makrifat bisa menyampaikan seperti itu. Jadi kita sebagai yang awam bisa mengerti, bisa dimengerti dan mudah dipahami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, abah guru pemaparan begitu sangat jelas. Saya senang sekali karena apa yang disampaikan oleh guru bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti. Saya berterima kasih banyak. Akhirnya bisa dipertemukan dengan guru-guru ilmu hakikat yang benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.